Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah pada malam hari ini kita masuk pembahasan bab yang ke-43 dari kitab Al-Ilm. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu al-insati lil ulama. Bab diam menyimak terhadap ucapan atau penyampaian ulama ketika menyampaikan ilmu, ketika memberikan nasihat, maka dianjurkan untuk diam menyimak dengan khusyuk, dengan konsentrasi, dengan tujuan agar sang ulama atau al-alim bisa dengan baik menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Nah, kalau dia berbicara, kemudian yang lain juga berbicara, itu bisa mengganggu konsentrasinya. Dia tidak fokus dalam menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Selain bisa mengganggunya, itu bahkan juga terkadang bisa menyakiti dia karena merasa tidak diperhatikan, sehingga dia tidak ikhlas, tidak tulus menyampaikan ilmu, tidak fokus menyampaikan ilmu karena terganggu konsentrasinya, dan tidak ikhlas atau tidak tulus menyampaikan ilmu karena merasa disakiti atau merasa tidak dipedulikan. Kemudian yang kedua juga faedah untuk si pendengar, talib, ketika dia fokus mendengarkan apa yang disampaikan, maka dia lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk menghafalkan, mengingat apa yang disampaikan oleh sang guru. Kemudian juga dia bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu itu karena akhlaknya, karena adabnya ketika menimba ilmu. Ketika seseorang dalam menuntut ilmu, dia menuntutnya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh adab, pengagungan terhadap sang guru, pengagungan terhadap ilmu, terkhusus apabila ilmu itu berkaitan dengan firman Allah, berarti pengagungan kepada Allah juga. Ketika ilmu itu berkaitan dengan sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi, berarti itu pengagungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia lebih banyak mendapatkan pahala dan mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Karena bisa jadi seseorang itu dia paham, dia hafalkan, dia bisa mencerna ilmu itu, tapi keberkahannya mungkin dia tidak dapat. Bisa jadi ilmunya membuat dia sombong, membuat dia angkuh, takjub terhadap dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi ilmunya membuat dia menyimpang. Ilmu tidak menjamin seseorang itu mendapat petunjuk.
Makanya iblis tidak diragukan ilmunya iblis. Dia tahu bahwa yang memerintahkan dia adalah Allah. Yang menciptakan dia adalah Allah. Dia pernah tinggal di dalam surga. Tapi ilmunya itu semua tidak menjadikan dia mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memerintah langsung Allah. Langsung Allah yang memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi tidak menunjukkan bahwa ilmunya tidak memberikan manfaat. Ya. Ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat. Karena itu diantaranya dia tidak beradab ketika menimba ilmu. Dia tidak beradab kepada ilmu itu sendiri. Makanya ulama mengatakan semakin besar pengagungan seseorang kepada ilmu, penghormatannya, pemuliaannya, maka semakin besar juga ilmu yang dia dapatkan. Masuk menghormati kitabnya, menghormati bukunya, menghormati waktunya dalam belajar. Itu semua yang berkaitan dengan ilmu dia muliakan, dia agungkan, dia hargai, dia perhatikan. Termasuk di sini ketika sang guru berbicara, sang guru menyampaikan ilmu terkhusus, maka dianjurkan kepada sang murid untuk diam, menyimak. Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari berkata, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj qala akhbarani Ali ibn Mudrik an Abi Zur'ah ibn Amr an Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jarir ketika Nabi menunaikan ibadah haji al-wada', haji yang terakhir tahun 10 Hijriah, beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Karena tahun depannya di Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Nabi berkata kepada Jarir, istansitin nas. Istansiti nas. Suruh orang-orang itu diam. Perintahkan kepada manusia untuk diam. Sebelum Nabi menyampaikan apa yang Nabi ingin sampaikan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali berbalik setelahku menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'. Di mana kalian saling menebas leher sebagian yang lainnya, artinya saling membunuh. Jadi dari hadis ini kita mengambil faedah. Yang pertama itu tadi, bahwasanya sebelum menyampaikan ilmu, hendaknya orang-orang yang ingin kita sampaikan ilmu ini diam. Nah, apa gunanya kita bicara kalau orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya ketika ingin menyampaikan ilmu atau menyampaikan nasihat, lihat juga kondisi. Jangan sampai kita menyampaikan orang tidak ada yang mendengarnya, sehingga ilmu itu tidak dihargai. Jadi ketika menyampaikan ilmu, lihat juga keadaannya, lihat juga tempatnya. Jangan sampai kita menyampaikan justru hanya menghinakan, merendahkan ilmu itu. Kenapa? Karena orang tidak mau dengar. Orang tidak mau menyimak. Sehingga kita berbicara tidak ada yang peduli, tidak ada yang
diperhatikan. Makanya Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk diam, supaya lebih bisa menangkap atau memahami apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Makanya banyak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu hadis atau menyampaikan ilmu, mereka diam, bahkan sampai tidak bergerak, saking khusyuknya, saking seriusnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis Al-Bara ibn Azib, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mengantar jenazah seorang dari Ansar, ketika tiba di tempat penguburannya dan belum diletakkan di dalam lahatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan para sahabat berada di sekitarnya. Ini disebutkan ka'annama ala ru'usina at-thair. Penggambarannya bagaimana mereka khusyuk tenang mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah ada burung yang bertengker di kepalanya. Saking tenangnya burung itu tidak terbang, tidak bergerak. Nah kalau bergerak sedikit, burung itu akan terbang. Ini penggambaran saking tenangnya, khusyuknya, seolah-olah ada burung di atas kepalanya, tidak mau burung itu terbang, jadi dia tidak bergerak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihatnya, mengatakan ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. 2 kali atau 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya, kemudian menceritakan tentang perjalanan seorang mayit ketika dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Yang jelas bagaimana semangatnya sahabat radhiyallahu taala anhu mendengarkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga adab ketika mendengarkan nasihat, selain diam, termasuk juga tidak memutus pembicaraan. Tidak memutus pembicaraan orang yang sedang berbicara atau guru yang sedang menyampaikan ilmu, kecuali setelah meminta izin. Setelah meminta izin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa bab sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan hadis, tiba-tiba ada sahabat yang memutus pembicaraan Nabi. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat? Dan Nabi tidak mempedulikan sahabat tersebut sampai Nabi selesai menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Setelah itu baru bertanya, mana tadi yang bertanya? Nah, ini juga termasuk adab, tidak memutus pembicaraan guru yang menyampaikan ilmunya. Kemudian ini hadis sudah beberapa kali diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitab Al-Ilm. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di 3 tempat di Kitab Al-Ilm. Ada di bab 9 dari Abu Bakrah, ada di bab ke-30 dari Abdullah bin Umar, dan ada di bab ke-37 dari Abdullah bin Abbas. Nah ini Nabi sampaikan di Hajjatul Wada', artinya banyak sahabat yang menyaksikan hadis ini. Cuma di sini Imam Bukhari hanya menyebutkan sepenggal dari hadis ini karena hanya mengambil syahid dari kalimat istansitin nas. Bagaimana metodenya Imam Bukhari, itu beliau selalu meringkas hadis. Selalu meringkas hadis disesuaikan dengan judul bab yang dia butuhkan dari lafaz hadis tersebut. Kemudian Nabi di sini mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran. Al-kufur di sini kalau dia seorang muslim berarti dia dimasuk kufur nikmat. Karena apa? Karena saling membunuh ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman.
Fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok orang beriman yang saling membunuh, masih dinamai beriman sekalipun saling membunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain mengatakan, "Idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Idza iltaqa al-musliman. Jadi Nabi masih menghukumi mereka muslim sekalipun saling berkelahi, saling ingin membunuh. Adapun hadis ini kufar, kata kufur di sini secara lugawi, kufur nikmat. Seperti hadis lain Nabi SAW, sibabul mu'min fusuk wa qitaluhu kufur. Tapi kalau dia membunuhnya, memeranginya karena keimanannya, berarti dia kufur, keluar dari millah. Dia perangi karena keyakinannya. Tapi kalau dia perangi karena urusan dunia, masalah pribadi, maka itu tidak keluar dari keislaman. Kemudian hadis ini juga isyarat bahwasanya kekufuran itu ketika seseorang itu keluar dari Islam itu sifatnya akan saling membunuh. Sifatnya akan saling membunuh, menghalalkan darah orang lain. Sedangkan orang beriman itu tidak menghalalkan darah orang lain atau seorang muslim kecuali dengan haknya. Makanya Nabi mengatakan la tarji'u ba'di kufaran, jangan kembali seperti di masa-masa kekufuran kalian sebelum datang Islam, di mana di masa jahiliyah orang-orang kafir, orang-orang musyrik saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ini isyarat bahwasanya kekufuran itu mengantar kepada kehancuran. Kemudian bab selanjutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, babu ma yustahabbu lil alim idza su'ila ayyun nasi a'lam fayakilul ilma ila Allah. Bab sesuatu yang dianjurkan kepada seorang alim apabila dia ditanya siapa orang yang paling berilmu. Ayyun nasi a'lam, siapa orang yang paling berilmu, fayaqilul ilma ila Allah, maka dia menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia mengatakan Allahu a'lam. Itu yang lebih pantas. Artinya ketika kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya, apapun modelnya, apapun bentuknya, apakah ditanya siapa manusia yang paling berilmu, atau ditanya satu masalah dan dia tidak tahu ilmunya, maka dianjurkan atau dituntut bagi seorang alim itu untuk menyerahkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW dalam beberapa pertanyaan Nabi terkadang diam, tidak menjawab, menunggu wahyu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Nabi mengatakan saya tidak tahu. Jadi Nabi saja kadang ditanya mengatakan saya tidak tahu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Ma adri." Saya tidak tahu. Atubba'un la'inun huwa amla. Apakah tubba' disebutkan dalam Al-Qur'an kaum tubba' itu kaum yang terlaknat atau tidak? Wa ma adri a'uzairun nabiyun huwa amla. Saya tidak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika tidak mengetahui sesuatu dia tidak menjawabnya atau mengatakan saya tidak tahu. Dan Nabi SAW pernah ditanya, mengatakan ayyul buldani ahabbu ilallah,
Negeri apa yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul buldani abghadu ila Allah. Dan negeri apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Awalnya dia mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Hatta as'al Jibril, sampai saya bertanya kepada Jibril. Fa'atahu fa akhbarahu Jibril anna habbal biqa ila Allah al-masajid wa abghadu al-biqa ila Allah al-aswaq. Nabi SAW ketika ditanya, dia tidak tahu, mengatakan saya tidak tahu. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga pernah mengatakan, man alima syai'an falyakul bih. Siapa yang mengetahui sesuatu, jawab. Sampaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Perkataan dari Ibnu Mas'ud di Sahih Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu ketika ditanya, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Artinya Allah Maha tahu. Dia menyerahkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Termasuk ilmu itu. Termasuk tanda keilmuan seseorang ketika dia tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu. Bukan berarti dia bodoh. Jadi mengatakan saya tidak tahu itu bahwa dia berarti orang yang berilmu. Nah, dia bisa memposisikan dirinya. Adapun menjawab pertanyaan padahal dia tidak tahu, dia menjawab hanya dengan logikanya saja tanpa ilmu, maka itulah justru kebodohan. Kemudian ada juga ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang beberapa masalah, dia mengatakan saya tidak tahu. Mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya orang itu pergi. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ni'ma ma qala Ibnu Umar. Sebaik-baik apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar. Su'ila amma la ya'lam faqala la ilma li. Dia ditanya, dirinya ditanya tentang sesuatu, kemudian dia tidak tahu dan mengatakan saya tidak punya ilmu tentang hal itu. Ini termasuk nikmat. Ketika kita ditanya, kemudian kita tidak tahu dan berani mengatakan saya tidak tahu. Kemudian disebutkan juga dari Ubaid ibn Juraij rahimahullah mengatakan, kuntu ajlisu bi Makkah ila Ibnu Umar yauman wa ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yauman. Ya, sehari dia belajar kepada Ibnu Umar, sehari dia belajar kepada Ibnu Abbas. Fama yaqulu Ibnu Umar fima yus'al la ilma li aktsaru mimma yufti bihi. Ibnu Umar ketika ditanya lebih banyak mengatakan saya tidak tahu daripada dia menjawab. Tahu Ibnu Umar bagaimana keilmuannya Ibnu Umar, tapi ketika dia ditanya lebih banyak mengatakan tidak tahu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, idza su'iltum amma la ta'lamun fahrubu. Kalau kamu ditanya tentang sesuatu kamu tidak punya ilmunya, maka larilah. Qala, ditanya, wa kaifal harbu ya Amirul Mukminin? Wa kaifal harab? Bagaimana dia lari? Wahai Amirul Mukminin, qala taqul Allahu a'lam. Kau mengatakan saya tidak tahu. Imam Sya'bi mengatakan la adri nisfal ilm. Mengatakan saya tidak tahu itu seperdua ilmu. Karena seperduanya kamu tahu. Ya. Jadi seperdua dia tahu, seperduanya dia tidak tahu. Dan itulah manusia. Tidak ada manusia yang mengetahui segala sesuatu. Yang tahu segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menganggap dirinya tahu segala sesuatu, berarti dia itu orang gila. Tidak ada manusia yang tahu segala sesuatunya. Ibnu Sirin mengatakan, ma ubali su'iltu amma a'lam au ma la a'lam. Saya tidak peduli ketika saya ditanya tentang sesuatu yang saya tahu atau sesuatu yang saya tidak tahu. Li'anni idza su'iltu amma a'lam faqultu ma a'lam. Kalau saya ditanya tentang sesuatu dan saya tahu, saya jawab sesuai dengan yang saya tahu. Wa idza su'iltu amma la a'lam faqultu la a'lam. Kalau saya tidak ditanya dengan sesuatu yang saya tidak tahu, saya mengatakan saya tidak tahu. Jadi ini di antara ucapan-ucapan ulama tentang pentingnya seorang alim menjawab sesuai dengan apa yang diketahui. Ketika dia tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu.
Kemudian Imam Bukhari di sini menyebutkan satu hadis yang panjang yang sudah diriwayatkan pada beberapa bab sebelumnya, yaitu kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidr. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi al-Musnidi. Qala haddathana Sufyan ibn Uyainah. Qala haddathana Amr ibn Dinar. Qala akhbarani Sa'id ibn Jubair. Qala qultu li Ibn Abbas. Sa'id ibn Jubair bertanya kepada Ibn Abbas, Inna Naufan al-Bakkali yaz'umu anna Musa laysa bi Musa Bani Israel. Jadi ada Naufa al-Bakkali atau al-Bakali menganggap bahwa Musa yang disebutkan dalam suratul Kahfi itu bukan Musanya Bani Israel, bukan Nabi Musa yang diutus kepada Bani Israel, tapi Musa yang lain. Innahma huwa Musa akhar. Dia adalah Musa yang lain, bukan Nabi Musa ulil azmi minar rusul yang diutus kepada Bani Israel. Faqala, Abdullah bin Abbas mengatakan, kadzaba aduwullah. Kadzaba aduwullah. Orang Arab mempergunakan kadza-kataba terkadang bermakna akhta. Jadi dia keliru. Dia tidak benar. Kemudian di sini Ibn Abbas mengucapkan ini dengan keras karena teguran karena berbicara terhadap Al-Quran atau berpendapat dalam Al-Quran tanpa ilmu. Dia mengatakan itu bukan Musanya Bani Israel. Dari mana dia tahu bahwa itu Musa yang lain? Ini sikap tegasnya Ibn Abbas kepada orang yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Berbicara atau menafsirkan ayat Al-Quran tanpa ilmu. Makanya diriwayatkan secara marfu tapi dhaif, tapi disahihkan Syekh Albani secara mauquf dari sahabat, katakan man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berbicara menyampaikan sesuatu tentang Al-Quran dengan logikanya, kemudian dia benar, ucapannya benar, maka tetap dia salah. Kenapa? Karena caranya salah. Menyampaikan atau berbicara tentang firman Allah, Al-Quran, tanpa didasari dengan ilmu. Sekalipun yang dia ucapkan benar, tapi tetap dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak pantas atau tidak boleh berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Makanya Ibn Abbas di sini mengatakan kadzaba aduwullah. Dia keliru. Musuh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibn Abbas meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Musa an-nabi. Musa sang nabi berdiri khatiban fi Bani Israel. Berarti Nabi Musa yang dimaksud adalah Nabi Musanya Bani Israel. Sementara dia berkhutbah menyampaikan nasihat kepada kaumnya Bani Israel, fasuila, Nabi Musa ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling berilmu? Di riwayat lain Nabi Musa ditanya, arajulun a'lam minka, apakah ada seseorang yang lebih berilmu daripada kamu? Adakah orang yang lebih pintar daripada engkau, lebih berilmu daripada engkau? Faqala, di sini mengatakan ana a'lam, saya tahu.
Di riwayat lain mengatakan ana. Ketika ditanya, siapa yang paling berilmu? Mengatakan saya. Ada yang lebih berilmu daripada kamu? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah nabinya. Nabi orang paling berilmu di kaumnya. Paling berilmu dari umatnya. Jadi Nabi Musa menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui. Fa'ataballahu alaihi. Akhirnya Allah menegur Nabi Musa, idlam yaruddal ilma ilaihi, karena tidak menyerahkan ilmu, menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Musa ditegur, apalagi kalau kita, padahal dia Nabi. Ini kalau Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak menyerahkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jangan pernah merasa diri kita lebih berilmu daripada orang lain. Karena ukuran ilmu itu tidak ada yang tahu. Bukan siapa paling banyak hafalannya. Makanya lomba hafalan Al-Quran. Oh, dia juara satu. Apakah dia paling berilmu? Belum tentu. Nah, ya bisa jadi mungkin ketika ditanya pas itu yang dia ingat. Ketika ada lomba musabakah, musabakah apa saja, cerdas cermat atau apa, dia juara. Lomba apa? Apakah kita bisa jadikan ukuran buat dia orang yang paling berilmu? Belum tentu. Oke lah, dia paling berilmu dari satu bidang, belum tentu dia berilmu di bidang yang lain. Tidak ada yang bisa mengukur keilmuan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sudah merasa dirinya berilmu, sebenarnya itulah orang yang jahil. Orang yang merasa dirinya sudah berilmu, merasa dirinya sudah sampai ke puncak keilmuan, itulah orang yang paling jahil. Justru orang yang paling berilmu itu selalu merasa dirinya jahil. Karena semakin berilmu, semakin banyak yang dia baca, dia ketahui, semakin banyak yang dia tidak ketahui. Semakin kita mendalam mempelajari suatu ilmu, semakin banyak hal-hal ternyata banyak yang tidak kita ketahui. Ketika dia masuk ke satu bidang ilmu, masuk ke dalamnya, ternyata ilmu ini luas. Dia anggap, tapi orang yang sedikit ilmunya, dia anggap, sudah paham ini, sudah paham ini, sudah paham ini. Padahal dia belum masuk ke dalam, dia baru lihat di luarnya saja. Jadi semakin berilmu seseorang, semakin sadar bahwa apa yang dia tidak ketahui lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Jadi di sini Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa auhallahu ilaihi. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, anna 'abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Bahwasanya ada seorang hamba dari hamba-hambaku di Majma'al Bahraini, tempat bertemunya dua laut, sungai dan lautan. Bahraini, sungai dan lautan. Huwa a'lamu minka. Dia lebih tahu tentang engkau. Dia lebih berilmu daripada engkau. Di sini tentunya lebih berilmu dari satu bidang. Dalam satu perkara, tidak semua perkara. Karena terkadang seorang dikatakan itu lebih berilmu daripada si A lebih berilmu daripada si B, bisa jadi dari satu bidang keilmuan atau dari satu sisi. Di sini dalam perkara gaib. Nabi Khidir diberikan ilmu tentang perkara gaib lebih daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Karena kita tahu bahwa kedudukan Nabi Musa lebih tinggi daripada kedudukannya Nabi Khidir. Nabi Musa ulil azmi minar rusul. Kedudukannya lebih tinggi. Qala ya Rabb wa kaifa bihi. Di sini terlihat tawaduknya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia tahu bahwa ada orang yang lebih berilmu, ada seseorang yang punya ilmu melebihi apa yang dia ketahui, dia tidak
tunda-tunda untuk datang berguru kepadanya. Langsung bertanya, "Ya Rabb, wa kaifa bihi?" Bagaimana caranya saya bisa sampai ke sana? Tidak mengatakan, tahu saya sudah sampai ke posisi yang tertinggi, saya sudah nabi, saya sudah rasul, saya sudah banyak pengikutnya, mau apa lagi belajar? Tapi Nabi Musa meminta kepada Allah, bagaimana caranya saya bisa ketemu dengannya? Faqila lahu ihmil hutan fi miktalin. Katakan kepada Nabi Musa, bawalah ikan dalam satu bejana. Fa idza faqadtahu fa huwa thamma. Thamma ay hunak. Kalau kamu kehilangan itu ikan, berarti dia sudah ada di situ. Fantalaka. Akhirnya Nabi Musa berangkat. Wantalaka bifatahu Yusha ibn Nun. Dia berangkat dengan pelayannya, yaitu Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini juga Nabi, penggantinya Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat. Jadi dia meneruskan dakwanya Nabi Musa setelah Nabi Musa meninggal. Ini Yusha ibn Nun, Nabi. Yusha ibn Nun, Nabi yang pernah menyetop matahari tenggelam. Kata Nabi SAW, lam yuhbasi syams illa Yusha ibn Nun. Matahari tidak pernah berhenti dari tenggelam kecuali kepada Yusha ibn Nun. Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk berperang, tapi batas waktunya cuma sampai matahari tenggelam. Tapi sebelum matahari tenggelam, peperangan belum selesai. Akhirnya Yusha mengatakan, ya Syams, anti ma'mura wa ana ma'mur. Kamu diperintahkan untuk tenggelam, saya juga diperintahkan untuk berperang sebelum kamu tenggelam. Fahbisi, berhenti dulu, tunggu dulu. Jangan dulu tenggelam. Akhirnya dia lanjut perang, selesai perang baru tenggelam. Nah, ini terjadi kepada Yusha ibn Nun. Wa hamala hutan fi miktal. Sesuai dengan arahannya, bawa ikan dalam bejana itu. Hatta kana inda sakhrah wada'a ru'usahuma wa nama. Ketika tiba di satu tempat ada batu besar, mereka berbaring dan tertidur, meletakkan kepalanya, artinya istirahat sampai tidur. Fansallal hutu minal miktal. Akhirnya ikan itu keluar dari tempatnya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ya, ikan itu berjalan sampai menuju lautan. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba. Nabi Musa dan pelayannya takjub. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima. Akhirnya mereka terus melanjutkan sisa perjalanannya, siang dan malamnya. Falamma asbaha qala Musa li fata atina ghada'ana. Ketika sudah di pagi hari, Nabi Musa bertanya kepada pelayannya Yusha, atina ghada'ana. Bawakan sarapan paginya, makanannya. Laqad laqina fi min safarina hadza nasaba. Kita sudah merasakan kelelahan dalam perjalanan ini. Walam yajid Musa masam minan nasab hatta jawazal makan alladhi umira bih. Nabi Musa tidak merasakan lelah sampai dia melewati tempat yang sudah ditunjukkan. Artinya semalam itu ikannya sudah hilang, tapi bila tidak disadari, Nabi Musa tidak sadar kalau dia sudah tiba di tempatnya, tapi Nabi Musa lanjut perjalanannya. Faqala lahu fatah ara'aita id awayna ila sakhra fa inni nasitul hut. Bagaimana kalau kita kembali ke batu tempat kita istirahat kemarin? Saya kehilangan ikannya di sana, mau digoreng tidak ada ikannya, sudah lari. Faqala Musa dzalika ma kunna nabaghi. Itu yang kita cari-cari itu. Ketika ikannya hilang berarti di situ. Kita sudah lewat. Nabi Musa tidak merasa lapar. Jadi tidak tanya masalah ikannya. Nanti besoknya baru capek, lapar, baru tanya mana makanannya. Setelah dibuka bejana sudah hilang. Berarti hilang di waktu istirahat di atas batu tersebut. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Akhirnya Nabi Musa kembali
ke tempat semula. Falamman tahaya ila sakhra idza rajulun musajja bi thawbin. Sampai di tempat istirahatnya kemarin, sampai di batu itu ternyata sudah ada di situ seseorang yang menutupi dirinya dengan pakaian. Au qala tasajja bi thawbin, memakai satu pakaian. Fasallama Musa. Nabi Musa memberi salam. Ini adab ketika bertemu, ya, memberi salam. Faqala al-Khadiru, Nabi Khidir berkata, wa anna bi ardika salam. Dari mana negerimu menyampaikan salam, artinya bagaimana cara menyampaikan salam negerimu. Nabi Khidir tidak tahu siapa yang dia temani. Karena kita tahu bahwasannya nabi-nabi terdahulu hanya berdakwah di kaumnya saja. Jadi Nabi Khidir juga berdakwah di kaumnya. Jadi heran, dari mana salam ini di kampungmu? Faqala ana Musa. Nabi Musa berkata, saya Musa. Qala Musa Bani Israel, Musanya Bani Israel. Qala na'am. Qala hal attabi'aka ala an ta'allamani mimma ulimta rusyda. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, bolehkah saya mengikutimu agar engkau mengajarkan kepada saya apa yang telah diajarkan kepadamu berupa petunjuk? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir mengatakan, kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu bersabar. Ini pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu tidak bisa bersabar, tidak usah. Engkau tidak bisa bersabar, tahu saya ikut sama saya. Jadi kalau ada penuntut ilmu tidak bisa bersabar, itu tidak perlu penuntut ilmu. Tergesa-gesa, terburu-buru, tidak sabar dengan gurunya, tidak sabar dengan keadaannya, tempatnya, apapun. Jadi syarat utamanya penuntut ilmu itu sabar. Syarat utamanya penuntut ilmu itu adalah bersabar. Kalau penuntut ilmu tidak memiliki sifat sabar, berhenti saja menuntut ilmu. Atau latih dulu dirinya supaya bisa bersabar. Makanya keberkahan ilmu itu dari kuatnya kesabaran seseorang. Dan itu nama mengatakan al-imamatu la tunalu illa bis-sabr. Ketinggian derajat itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Dan ketinggian derajat itu adalah ilmu. Menunjukkan bahwa ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran. Makanya Nabi Musa mengatakan, innaka lan tastati'a ma sabra. Kau mau ikut sama saya? Jangan. Kamu tidak bisa bersabar dengan saya. Qala satajiduni insyaallah sabiran wa ala a'si laka amra. Musa, insyaallah kamu akan mendapati saya dan bersabar. Dan saya tidak akan menyelisihi perintahmu. Ini juga adab seorang penuntut ilmu, tidak menyelisihi gurunya. Tidak menyelisihi gurunya. Tidak mendebatnya kecuali kalau gurunya siap untuk debat. Artinya terkadang ada guru memang siap untuk menerima masukan-masukan. Tapi kalau tidak, diam saja. Terima ilmunya. Nanti kalau kamu sudah punya keilmuan sendiri, sudah berkembang, silahkan kembangkan ilmunya. Makanya diriwayatkan, dikisahkan ketika Imam Syafi'i berguru kepada Abil Hasan Asy-Syaibani. Abil Hasan Asy-Syaibani dia Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Imam Syafi'i di sini masih memulai. Setelah belajar dengan Imam Malik, dia belajar kepada Abil Hasan Asy-Syaibani. Dia mendapati pendapat-pendapat gurunya tidak sesuai dengan dia ketahui. Akhirnya setelah muhadharah, dia mendebat teman-temannya. Dan Syekh tadi bilang begini. Sebenarnya begini. Akhirnya muridnya tidak bisa menjawab. Dan kenapa tidak kalian ketemu dengan Syekh? Bicara langsung dengan Syekh, berdebat dengan Syekh. Dan tidak, dia guru saya. Kamu tidak, teman saya. Akhirnya dilaporkan kepada Abil Hasan Asy-Syaibani. Karena selalu menyelisih pendapatnya, akhirnya Imam Syafi'i meninggalkan majelisnya Abil Hasan Asy-Syaibani. Artinya karena sudah menguasai apa yang
disampaikan oleh gurunya karena dia pernah membaca kitab-kitab ulama-ulama Hanafi. Dia sudah pernah baca, akhirnya dia tahu semua cara berpikirnya, jalur pemahamannya. Intinya apa? Artinya kalau mau bertahan pada satu guru, jangan menyelisihinya. Karena kalau tidak, ada tendang kamu itu, pergi mau ke guru lain. Apalagi kalau dia merasa bahwa kamu sudah lebih tinggi, artinya terkadang kan guru tahu juga, wah ini levelnya agak tinggi nih. Kamu pergi saja cari yang lebih memuaskan apa yang kamu inginkan. Terkadang ada memang murid memang sudah cepat mengalahkan teman-temannya yang lain sehingga terkadang tidak bisa diseimbangkan, tidak bisa diseimbangkan. Makanya terkadang dikelompok-kelompokkan. Ini levelnya tinggi, ini levelnya rendah. Karena kalau digabung yang terlambat tidak bisa mengikut. Kalau diperlambat yang sudah jauh, sudah lebih tidak bisa, tidak puas dengan apa yang disampaikan. Jadi Nabi Musa mengatakan, saya akan bersabar, saya tidak akan menyelisih perintahmu. Fantalaqa yamsyani ala sahil bahr laisa lahuma safina. Akhirnya mereka berangkat tiba di tepi lautan dan mereka tidak memiliki perahu. Azan dulu baru kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
ilaha illallah. Famarrat bihima safinah. Ini ketika tiba di tepi laut mau menyeberang, tidak ada perahunya. Akhirnya lewat perahu di hadapan mereka. Fakallamuhum ayyahmiluhuma. Mereka meminta kepada pemilik perahu ini untuk mengantar, membawa Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fa'urifa al-Khadiru fahamaluhuma bighairi naulin. Ketika yang pemilik perahu itu kenal Nabi Khidir, Nabi ini, akhirnya dibawa tanpa biaya, gratis. Karena Nabi. Ini menunjukkan juga ya, termasuk pemuliaan kepada alim, ya kasih gratis sedikit. Tapi jangan berharap juga. Bisnis ya bisnis. Tapi termasuk sedekah. Jadi para sahabat melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membawakan hadiah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering diberikan hadiah ketika berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mereka tahu bahwa Nabi sangat cinta kepada Aisyah. Jadi akhirnya dibawa tanpa biaya. Faja'a usfurun fawaqa'a ala harfi safina. Datang seekor burung kemudian hinggap di tepi perahu. Ala harf artinya tepi. Fanaqara naqratan au naqrataini fil bahr. Naqra artinya dia mematuk di laut. Ini bukan laut, ini artinya sungai, artinya burungnya masih bisa minum airnya. Sekali atau 2 kali minum dengan air tersebut, burung tersebut minum di air. Faqala al-Khadiru, Khidir berkata kepada Musa, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kanaqrati hadzal usfur fil bahr. Ilmuku dan ilmumu tidak kurang dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti patukan 1 kali atau 2 kali dari burung ini terhadap lautan. Artinya lautan seluruhnya ilmunya Allah, sedangkan ilmu saya dan ilmumu hanya seperti setetes air yang diminum oleh burung tersebut. Ini perbandingan ilmunya Allah, perbandingan mendekati bukan hakikatnya. Ini perbandingan hanya untuk mendekatkan saja. Sedangkan hakikatnya tidak ada yang tahu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya para nabi saja ilmunya itu cuma secuil. Nabi ini yang paling berilmu di masanya. Tapi ilmunya juga tidak ada bandingannya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang harus tahu diri, sadar. Ilmu kita dengan ilmu Nabi saja tidak ada apa-apanya. Jangan ke ilmu Nabi, ilmu para sahabat, ilmu para tabi'in, para imam, tidak ada apa-apanya ilmu kita. Tapi terkadang orang ketika tahu sesuatu, merasa berilmu, wah sudah tidak pandang lagi, tidak ada ulama. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Tidak ada penghormatannya kepada ulama. Fa'amada al-Khadiru ila lauh min alwahis safina fanaza'ah. Akhirnya Nabi Khidir mendatangi atau mengambil satu helai dari papannya itu perahu, kemudian dia cabut. Dia rusaki. Ini setelah tiba tentunya, tidak mungkin di tengah lautan. Tapi setelah sampai, sebelum meninggalkan perahu, Nabi Musa cabut satu helai papannya itu perahu. Faqala Musa, qaumun hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahlaha.
Nabi Musa mengatakan orang sudah antar kita gratis lagi, tidak berbayar. Kemudian kamu rusak perahunya orang, bocori perahunya orang, sehingga mereka akan tenggelam. Tidak bisa lagi dia memanfaatkan ini perahu. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Sudah, ini yang pertama. Nabi Musa peringatkan, Nabi Khidir peringatkan, bukannya saya sudah bilang kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Karena itulah terkadang orang yang kurang ilmunya gampang untuk menegur. Salah, pelan-pelan dulu, pelajari dulu, tenang. Yang berilmu sudah luas ilmunya, jangkauan pemahamannya luas. Kita tahu satu, mau menegur yang tahu ratusan. Sehingga ketika yang kita tahu tidak seperti yang dia lakukan, langsung benar, langsung heboh, langsung menegur. Bahkan terkadang, mubtadi' langsung sudah menyimpang, sudah apa? Tunggu dulu, tenang, pelajari dulu. Jadi ada yang dia tahu kita tidak tahu. Terkadang kita tahu satu, ternyata ada penjabarannya. Oh, boleh kalau begini, tidak boleh kalau begini. Ada perinciannya. Kita belum sampai ke situ. Jadi inilah butuhnya kesabaran. Apalagi kalau kita masih pelajar, masih penuntut ilmu, jangan mudah menyalahkan orang yang sudah luas ilmunya, sudah dalam ilmunya, sudah terkenal dengan keilmuannya. Tapi itulah netizen biasanya, ya tahulah. Tong kosong nyaring bunyinya, seperti itulah. Gampang naik, gampang meletus. Qala la tu'akhidni bima nasit. Nabi Musa sadar. Jangan hukum saya dengan apa yang saya lupa. Tidak ingat perjanjiannya. Ini juga pentingnya ketika kita keliru, segera sadari kekeliruan kita. Nabi Musa tidak bertahan dengan pendapatnya. Ini salah, ini tidak benar, ini tidak. Ketika diingatkan, sudah saya bilang sabar, sabar. Dia sekalipun itu masih mengganjal, tentunya masih mengganjal di hati Nabi Musa. Belum ada jawabannya, tapi disuruh sabar, sabar. Artinya terkadang guru itu tahu kemampuan kita belum sampai di situ. Kita dijelaskan tidak paham-paham juga. Sabar saya dulu, ada waktunya. Ilmu itu luas, artinya pelan-pelan, ada tahapannya. Kadang kita mau langsung loncat, mau langsung ke hal-hal, guru tahu, biasa terkadang guru tahu posisinya muridnya, kemampuannya muridnya, sehingga diberikan sesuai dengan kemampuannya. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Yang pertama dari Nabi Musa karena lupa dari perjanjiannya. Fantalaka, akhirnya berangkat. Fa idza gulamun yal'abu ma'al ghilman. Ternyata ada satu anak-anak bermain dengan anak-anak yang lainnya. Fa akhadhal Khadiru bi ra'si min a'lah faqtala'a ra'su biyadihi. Nabi Musa ambil kepala, cauc. Wah, ini berat juga ini. Anak kecil langsung dicabut kepalanya tanpa tidak ada tanya-tanya dulu apa. Faqtala'a ra'suhu biyadihi. Dia cabut kepalanya dengan tangannya. Qala Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Kau membunuh anak seseorang tanpa ada kesalahan, membunuh orang lain. Artinya yang membunuh dibunuh, ini tidak ada. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara? Bukankah saya sudah bilang kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Qala Ibnu Uyainah wa hadza aukat. Ini ucapannya Nabi Khidir lebih tegas daripada sebelumnya. Mengatakan yang pertama, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Di sini mengatakan alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Di ucapan keduanya lebih tegas. Fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw ayyudayyifuhuma. Terus dia melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di satu negeri, satu kampung, Nabi Musa dan Nabi Khidir minta kepada penduduk di situ untuk diberi makan, untuk diberi jamuan sebagai tamu. Fawajada fa'abau ayyudayyifuhuma. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka penduduk kampung itu tidak ada. Semua penduduk kampung bakhil, kikir. Di antara sebab kikirnya apa? Karena kejahilannya.
Tidak tahu siapa yang dia hadapi bicara. Beda tadi dengan yang si miskin. Dia berilmu. Dia tahu siapa ahli ilmu. Sehingga dia muliakan ahli ilmu. Ya. Makanya dia dapatkan kebaikan dari perbuatannya Nabi Khidir. Selamat. Perahunya selamat dari penguasa yang zalim. Karena sedekahnya, karena kebaikannya kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dia memberi sedikit, dia mendapatkan yang banyak. Yaitu terjaga perahunya dari raja yang zalim. Sedangkan ini penduduk kampung ini kikir. Kenapa? Karena tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Nabi Musa dan Nabi Khidir, dua nabi yang mulia. Tapi karena mereka jauh dari ilmu, jauh dari majlis ilmu, tidak tahu siapa ahli ilmi, tidak menghargai ahli ilmu, tidak mau, tidak dijamu. Mereka kikir, tamak terhadap dunia. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Nabi Khidir dan Nabi Musa mendapatkan satu bangunan, temboknya sudah mau jatuh, sudah mau roboh. Qala al-Khadir biyadihi fa aqamahu. Nabi Khidir memperbaiki bangunan tersebut dan menegakkannya kembali, memperbaikinya. Faqala lahu Musa, "Law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Seandainya engkau mau, kita ambil upah dari apa yang kita lakukan ini. Minta upah, siapa yang punya rumah ini, tolong bayar saya sudah perbaiki rumahnya. Minta upah supaya bisa beli makanan. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini masa perpisahan antara saya dengan kamu. Karena sudah 3 kali menyelisihi perjanjiannya. Akhirnya berpisah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, lawadidna law sabara hatta yuqassu alaina min amrihima. Andai saja Nabi Musa mau bersabar sampai dikisahkan kepada kita kisah-kisah yang lebih banyak lagi daripada kisah-kisah yang 3 ini. Andainya Nabi Musa mau bersabar. Ini menunjukkan pentingnya bersabar dalam menuntut ilmu. Kalau seorang murid itu bersabar, mau mendengar, mau mengikuti arahan, mau mengikuti nasihat, sekalipun terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, terkadang tidak sesuai karena kurangnya ilmu kita, sehingga kita tidak paham maksud dari kenapa disuruh menghafal, kenapa disuruh berbahasa Arab, inilah. Kenapa begini, karena terkadang hawa nafsu. Kenapa terlalu lambat, kenapa diulang. Banyak hal-hal yang terkadang kita sebagai seorang murid tidak sabaran. Terkadang ingin tergesa-gesa, ingin terlalu cepat, atau tidak sabar karena keadaannya, kondisi tempatnya, atau bahkan terkadang kondisi gurunya. Karena terkadang guru itu berbeda-beda. Jangan mau disamakan semua. Ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Jadi ambil kelebihannya, tinggalkan kekurangannya. Artinya terkadang cara penyampaiannya, retorikanya, bahkan terkadang mungkin ada sifat-sifatnya yang kurang kita senangi. Makanya ulama memberikan nasihat, jangan terlalu dekat dengan ustadz, jangan terlalu dekat dengan guru. Artinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena semakin dekat dengan ustadz, kamu semakin banyak kekurangannya yang kamu tahu. Sehingga ketika kamu dapatkan kekurangannya, itu bisa jadi membuat kamu tidak mau lagi mengambil ilmu darinya. Artinya kekurangan dari segi akhlaknya atau apanya. Makanya sebatasnya saja. Sebatas ambil ilmunya kemudian. Tapi terlalu dekat, itu biasanya. Makanya orang-orang dekatnya ustadz itu lebih banyak yang tidak mau mendengarkan ilmunya, istrinya, anaknya. Kenapa? Tahu semua rahasianya, tahu semua aibnya. Makanya ada syekh itu bilang, saya jarang bawa istri saya pergi pengajian. Kenapa? Jangan sampai bale-bale itu gayanya gitu. Jangan sampai itu, karena dia tahu semua kartu merahnya.
Makanya terkadang anak itu lebih lebih dengar nasihat gurunya di sekolah daripada bapaknya. Kenapa? Karena tahu bagaimana keadaannya. Makanya jangan terlalu dekat, artinya terlalu dalam kehidupan. Apalagi kalau sudah main masalah uang, bisnis, aduh itu biasa juga terjadi ketidaksenangan, sehingga artinya tidak tertarik lagi dengan ilmunya. Padahal ilmunya bermanfaat. Cuma karena ya namanya juga manusia, tidak ada orang yang sempurna dalam, apalagi kita di masa sekarang penuh dengan kekurangan. Ya, artinya ini masalah kekurangan dari sifat-sifat kemanusiaannya lah istilahnya itu. Jadi di sini karena Nabi Musa tidak sabar melihat sikapnya Nabi Khidir, ya akhirnya terputus perjalanan bersama. Karena Nabi mengatakan seandainya Nabi Musa mau bersabar, maka akan lebih banyak lagi keajaiban ilmu-ilmu yang bisa disampaikan atau bisa kita ketahui. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Ada 2 pertanyaan di sini tentang bersalaman. Harus bedakan memberi salam dengan bersalaman, jabat tangan, musafaha. Ini tadi di sini salam artinya mengucapkan salam. Belum tentu musafaha. Jadi lain musafaha berjabat tangan, lain salam. Ya. Adapun berjabat tangan ya disunnahkan ketika bertemu. Sedangkan berpisah, kata Syekh Albani, hadis-hadisnya sedikit. Hadis-hadis tentang bersalaman ketika berpisah, hadisnya sedikit, berarti jarang juga dilakukan. Artinya sesekali dilakukan bersalaman sebelum berpisah. Tapi bersalaman ketika bertemu itu dianjurkan. Kemudian penerbit kitab Sahih Bukhari, kalau Sahih Bukhari ya banyak, apalagi zaman sekarang cetakan-cetakannya bervariasi per pentakik-pentakiknya, dan tentunya harganya juga. Kalau yang saya punya ini Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, ini cetakan lama, ini termasuk cetakan yang bagus. Tapi kalau Fathul Bari yang cetakan bagus katanya itu Darutiba, tapi harganya juga bagus. Harganya juga bagus. Yang penting ya, kalau Sahih Bukhari ada cetakan lama juga, tapi sesuaikan saja dengan fulusnya. Biasanya yang butuh pentakik bagus itu biasanya ya para pentakik juga biasanya. Saya tidak terlalu mengikuti perkembangan ini cetakan bagus, ini cetakan. Yang penting ketika kita belajar bersama dengan seorang guru, dia akan membimbing kita mana mungkin ada kekeliruan atau kesalahan dalam cetakan-cetakan, dan insyaallah kalau pentakiknya bagus, hanya itu pentingnya pentakiknya bagus, insyaallah isinya atau amanahnya juga bagus. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.